Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days of belum kelar bisa, yesterday. Baik, Assalamualaikum Masih lama kene. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, terutama kelompok 5, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, kelas I233D. Apa kabar Bapak dosen pengampu mata kuliah data mining, Bapak Abdul Halim Ansor, Skom Mkom, dan tak lupa apa kabar pemirsa yang beriman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkanlah kali ini kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek mata kuliah ujian akhir semester, yaitu mata kuliah data mining. Untuk saat ini kelompok kami mengambil tema implementasi data mining menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dalam klasifikasi prediksi diabetes berbasis Google Colab. Baik, apakah kelompok 5 siap? Siap. Data mining oke? Oke, oh iya. Baik, Oke. langsung saja kita implementasikan ya rekan-rekan. Boleh. Hasil proyek dari kelompok kita. Langkah pertama tentunya kita masuk ke Google Colab ya rekan. Silakan masuk di https://collab.research.google.com atau cukup rekan-rekan ketik Colab di Chrome atau website yang lain. Nanti bagi rekan-rekan yang belum punya akun, silakan membuat akun. Nanti tak lupa juga untuk membuat akun Kaggle. Jadi di sini nanti yang kita butuhkan adalah 2 akun ya rekan-rekan. Yang pertama adalah akun Google Colab dan yang kedua adalah akun Kaggle. Baik, di sini hasil kelompok kita nantinya akan bisa diimplementasikan di Google Colab. Baik, yang pertama untuk langkah yang kedua yaitu membuat notebook baru. Di sini masih tertera ya rekan-rekan, masih notebook yang aslinya yaitu Untitled Python. Nah di sini nanti tentunya kita rubah sesuai dengan judul yang mendekati dengan proyek kita. Misalnya nanti kita kasih judul SVM underscore diabetes underscore prediction underscore APNB. Oke, langsung kita kontrol pasti saja, kontrol C. Kita masukkan ke sini ya rekan-rekan. Ini kita gantikan di sini. Ini yang judul aslinya kita gantikan menjadi judul proyek kita. Kontrol V. Nah ini udah berubah jadi judul sesuai dengan proyek kita. Oke. Kemudian langkah ketiga, nantinya kita connect ke server Colab. Maksudnya connect itu yang sebelah kanan ya rekan. Ini ya yang menghubungkan ini, kita hubungkan. Oke, nanti di sini akan timbul RAM atau disk. Baik. Kemudian untuk langkah selanjutnya silahkan rekan-rekan mahasiswa lanjutkan. Silakan. Baik, selanjutnya untuk langkah yang keempat, yaitu mengecek apakah Kaggle sudah terhubung dengan dan hasilkan kompetisi Kaggle. Nah, silakan buat sel baru, Pak Dedi, dan kemudian masukkan source code di bawahnya yang pip installkan. Oke, di running Pak Dedi. Jadi ternyata di sini muncul angka ini ya di balik ini diperlukan agar Google Colab itu dapat terhubung Pak Dedi dengan platform Kaggle dan menjalankan berbagai perintah yang berkaitan dengan pengunduhan dataset.
Kemudian selanjutnya itu ada langkah yang kelima, Pak Reddy, Oke. yaitu membuat konfigurasi Kaggle di Google Colab, Pak Reddy. Baik. Berarti kita membuat sel baru ya? Betul, buat sel baru dan masukkan source kodenya, Pak Reddy. Oke. Boleh kita kode secara manual atau boleh kita copy paste sesuai dengan langkah yang sudah kita buat ya kan. Tapi karena kita masih proses belajar, alangkah baiknya kalau kita sediakan source code-nya sebelum kita implementasi ke Colab. Baik, ini untuk mempercepat waktu kita copy paste saja. Ctrl C, kita masukkan ke sini, Ctrl V. Terus kita enter ya. Boleh. Oke. Silakan langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya itu membuat masuk ke akun Kaggle dan membuat API-nya, Pak Reddy. Oke, baik. Kita masuk ke akun Kaggle. Kaggle.com ya. Silakan rekan-rekan ketik Kaggle.com, kemudian di enter. Nah, untuk rekan-rekan yang belum membuat akun Kaggle, silakan untuk membuat. Dan ini kebetulan kelompok kita sudah membuat ya. Betul. Baik. Kemudian setelah kita masuk dan membuat akun Kaggle di sini, kita klik sampai kita nanti menemukan your API token ini. Nah, itu Pak Reddy. Oke. Setelah itu kita menuju ke API token ini. Nah, ini pesan saya nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah mendapatkan API token, maaf saya gedein. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak Reddy. Di sini nanti tidak semua merek laptop jika sudah mendapatkan API token nanti tidak serta-merta bisa disimpan di laptop masing-masing. Jadi kita menyimpannya temporary. Tapi nanti di bawah sini ada kesimpan begini-begini ya. Nah, ya. Tapi nanti kan kita untuk mengubah datanya ini kadang agak kewalahan karena kalau proyek baru 1-2 nggak masalah, tapi kalau udah banyak begini kan agak repot. Maka nantinya boleh di sini kita kasih nama ya. Kaggle Johnson boleh, apapun yang mendekati boleh. Untuk umumnya kita kasih nama ini dulu ya. Ctrl C Kaggle Jason masukkan sini. Ya, pakai nama Kaggle Johnson aja, Pak Reddy. Oke. Ini tujuannya kita adalah untuk mendapatkan API token yang nanti kita masukkan ke source code berikutnya. Ya. Baik. Terus setelah ini kita generate ya. Mana tombol generate nih? Sebentar. Kita generate lah ini ya. Nah, itu tombol generate hitam ini ya. Silakan generate. Ya. Generate begini. Nah, dia menghasilkan ini ya. Menghasilkan ini, jangan sampai hilang ini ya. Karena ini nanti. Nah, ya itu API token. API token ini nanti ini yang kita masukkan ke dalam source code berikutnya. Baik, kita menuju ke Google Colab lagi. Silakan langkah berikutnya. Langkah nomor 7. Baik, langkah berikutnya setelah mendapatkan API token dari Kaggle, token tersebut akan disimpan ke dalam folder konfigurasi Kaggle di Google Colab. Tujuannya agar Colab dapat terhubung dan terautentikasi dengan akun Kaggle yang akan digunakan. Silakan membuat sel baru dan masukkan shortcode di bawah. Oke, kita buat sel baru ya rekan-rekan. Di sini. Terus ini source code-nya kebetulan oleh kelompok 5 sudah dipersiapkan. Kita copy paste saja ya rekan-rekan. Kita copy paste, Ctrl C. Kemudian taruh di sini, Ctrl V. Nah, nyampe langkah sini hati-hati rekan. Di sini ada tanda seru echo Kaggle underscore API underscore token Anda. Nah, ini yang dimaksud tadi. Ya, yang tadi nanti kita masukkan di sini. Awas, hati-hati, tanda petik jangan sampai ikut kehapus. Ini kita hapus. Terus kita menuju ke akun Kaggle kita. Akun Kaggle mana tadi ya? Sebentar saya gedekan dulu. Oh ya, ini Kaggle. Oke. Lah ini ya API token ini kita copy Ctrl C, kita ambil ya rekan-rekan.
Terus kita masukkan ke langkahnya yang mana tadi? Sebentar. Nah, kita masukkan ke sini. Kira-kira kan? Ctrl V. Oke, saya kecilin lagi. Terus kita enter. Nah, harus tampil centang hijau ini ya kan? Oke, berarti proses selanjutnya siap kita lanjutkan. Silakan. Selanjutnya, melakukan pengecekan koneksi menggunakan perintah untuk menampilkan daftar kompetisi Kaggle. Jika Langkah daftar 8 ya. kompetisi Langkah berhasil 8 ya. Langkah 8 dulu ya. Silahkan lanjutkan ke nomor 8, langkah 8. Kemudian simpan APA ke folder Kaggle untuk menampilkan daftar kompetisi Kaggle. Oke, berarti kita membuat sel baru ya. Kita Dan buat sel baru. Terus masukkan kode yang sudah Anda persiapkan ke sel baru tadi. Kita masukkan Ctrl C. Kita masukkan ke sel baru tadi ya. Ctrl V. Kemudian enter. Oke, di sini saya rasa tidak ada hambatan ya kan? Masih lah ini kompetisi Kaggle nih. Berhasil ya kan? Kompetisi Kaggle berhasil muncul. Kalau udah begini nggak ada tanda merah, artinya source code yang kita masukkan udah benar. Kemudian silakan lanjutkan untuk langkah berikutnya. Langkah 9, silakan. Baik, setelah itu mengunduh dataset diabetes prediction dataset dari Kaggle, dan dataset ini kemudian digunakan sebagai data utama dalam proses pengolahan data, analisis, dan pembuatan model machine learning. Silakan membuat sel baru dan masukkan shortcut di bawah. Oke, kita buat sel baru. Source code-nya sudah kita persiapkan juga ya rekan-rekan. Kita Ctrl C. Boleh juga di tag manual kalau rekan-rekan sudah hafal. Ctrl V. Lalu kita running. Baik, saya rasa sini berhasil. Nggak ada hambatan. Silahkan dilanjutkan untuk langkah berikutnya. Untuk langkah selanjutnya, data tersebut diekstrak file dataset zip, Pak. Untuk ininya, untuk tolong buatkan filenya, Pak. Tolong masukkan source code-nya, Pak. Oke, kita buat sel baru ya. Sel baru. Terus source code-nya juga sudah kita persiapkan. Ini ya kan source code-nya. Ctrl V. Coba kita running. Oke, nggak ada hambatan. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, import library yang dibutuhkan, Pak. Tolong dibuatkan selnya sama source code-nya tolong dimasukkan, Pak. Baik, kita bikin sel baru. Terus kita source code. Kita coding atau kita control paste source code yang sudah kita persiapkan. Baik, Ctrl C, Ctrl V. Coba kita running. Jadi berhasil ya rekan langkah 10 ini, yaitu langkah kita tadi yang berhubungan dengan import library yang dibutuhkan. Baik, kemudian kita menuju langkah 11. Silakan. Untuk langkah 11, kita load dataset, Pak. Tolong dibuatkan selnya, Pak. Baik, berarti Google Colab, kita menuju Google Colab ya rekan. Ya, sama tolong dimasukkan source code-nya, Pak. Kita berikan ruang kosong di sini ya, di bawah langkah yang sebelumnya tadi. Kita persiapkan sel baru, klik
plus code ini. Nah, ini muncul sel baru. Terus kita masukkan langkah 11 load datasheet ya. Kita masukkan source code-nya. Oke. Ctrl C, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Kemudian enter, running. Oke, kita cek apakah ada masalah. Oh, ternyata berhasil ya kan sampai langkah 11 ini. Jadi kalau udah berhasil muncul data begini, nanti langkah berikutnya siap kita lanjutkan. Baik, silakan langkah selanjutnya, langkah 12. Baik, langkah selanjutnya kita eksplorasi data atau EDA, melihat jumlah barisan dan kolom. Tolong dibuatkan lagi Pak selnya sama dimasukkan source code-nya Pak. Oke. Terus sampai juga sudah menyiapkan source code-nya ya. Oke. Ya, Kita Ctrl C. Ctrl V. Coba kita running. Oke. Jumlah baris dan kolom terbaca ya kan? Berarti kita siap untuk menuju langkah berikutnya. Oke, tunggu sebentar. Silahkan dilanjutkan langkah selanjutnya, yaitu langkah 13. Silahkan. Oke, baik. Langkah 13. Di langkah ini kita melakukan pengecekan informasi dataset menggunakan perintah df titik info buka tutup kurung. Di ini Pak, di sel baru yang df titik info. Oke. Oke, di ini nanti dulu Pak, di situ di paste. Ctrl C. Iya. Tujuannya itu ya, untuk Ctrl melihat. V. Tujuannya untuk melihat jumlah data, nama atribut, serta tipe data pada setiap kolom yang terdapat dalam dataset diabetes. Baik, berarti siap kita running ya. Betul Pak, siap Pak. Oke, kita running. Berhasil. Nah, Langkah berapa nih tadi ya? 13 oke, ya? sudah kelihatan kan? Oke, berarti nggak ada masalah. Oke. Silakan lanjutkan langkah berikutnya, yaitu langkah 14. Oke, selanjutnya di langkah 14 kita melakukan pengecekan missing value menggunakan perintah df titik is0 buka tutup titik sum buka tutup kurung titik. Boleh Pak di sel baru Pak. Oke, kita buat sel baru ya. Terus Betul, kita Pak. masukkan source code sampai tadi ya. Betul. Ctrl C, masukkan ke sini. Ctrl V. Siap di running ya. Betul Pak. Oke, kita tanda bulat. Oke Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke, tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh kolom memiliki nilai 0, sehingga tidak ditemukan missing value pada dataset. Begitu Oke, Pak. berhasil ya kan? Nggak ada hambatan. Berhasil Pak. Oke, silakan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke, baik. Langkah 15 ya. Ya, betul Pak. Kemudian di langkah 15 kita lihat statistik deskriptif data menggunakan perintah df titik describe buka tutup kurung. Boleh Pak di sel baru. Oke. df Perintahnya apa tadi? df titik describe buka tutup kurung. Oke. Siap di enter ya. Betul Pak, siapa? Oke. Jadi nggak ada hambatan kira-kira nyampe langkah ini. Untuk itu Betul, proses prediksi data diabetes ini siap kita lanjutkan di Google Colab. Silakan untuk langkah selanjutnya. Langkah 16. Langkah selanjutnya ya melihat jumlah pasien diabetes dan non-diabetes.
Baik, berarti kita siapkan sel baru lagi ya rekan. Kemudian kita masukkan source code-nya yang bertujuan untuk melihat jumlah pasien diabetes dan non diabetes. Oke, kita masukkan source code di sini. Kemudian kita coba kita running. Oke, berhasil rekan-rekan. Jadi ini ya hasil dari source code tadi untuk melihat jenis pasien diabetes dan non diabetes. Baik, masih berhasil nyampe langkah ini, kemudian kita menuju ke langkah 17. Silakan. Langkah ke-17 itu ada pre-processing data, mengubah data kategorikal menjadi numerik. Baik, kita siapkan sel baru di sini rekan-rekan. Kemudian kita masukkan juga source code, yaitu untuk processing data. Ctrl C, Ctrl V, siap kita running. Baik, masih ada tanda hijau, berarti masih berhasil. Silakan dilanjut untuk proses berikutnya, yaitu nomor 18. Silakan. Proses selanjutnya yaitu ada cek hasil pre-processingnya. Oke, kita siapkan sel baru lagi. Kemudian kita masukkan source code-nya untuk mengecek hasil pre-processing. Nah, nanti di sini keterangannya kalau misalnya teman-teman pengen dan saya pribadi pengen mempelajari, nanti ada di laporan ya. Laporan yang kita suguhkan ke dosen mata kuliah pengampu data mining. Oke, kita Ctrl V di sini. Maaf, ini saya rasa ada kekeliruan nih. Sebentar. Yang ini tadi ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, siap kita running. Masih nggak ada hambatan nyampe sini ya kan? Ini datanya kelihatan semua nih, udah terbuka semua. Untuk itu langkah selanjutnya silakan kelompok 5 untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya ini langkah ke-19 ya, menentukan fitur X dan target Y. Jadi pada tahap ini tuh data dipisahkan ke dalam dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y ya. Untuk variabel X ini itu merupakan variabel independen untuk menghapus kolom diabetes dari dataset. Mungkin Pak Redi bisa langsung dituliskan di variabel X dan Y-nya. Baik. Kemudian kita masukkan source code yang Anda buat. Ctrl C. Kita masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, untuk Coba kita running ya, menghapus diabetesnya itu kita gunakan df.drop diabetes. Sedangkan untuk Y itu merupakan informasi apakah seorang tersebut terindikasi diabetes atau tidak. Jadi itu label klasifikasi. Lalu selanjutnya kita lanjut di slide 20 ya, membagi data training dan data testing. Jadi perbandingan itu 80% berbanding 20%. Oh, sebelumnya mohon maaf itu belum di running ya Pak Redi ya? Oke, kita running dulu ya ini ya. Yang menentukan fitur X dan Y ya. Oke, kita running. Oke, masih belum ada hambatan, masih ada tanda centang hijau ya kan. Berarti saya rasa siap untuk dilanjutkan. Baik, langkah 10 silakan. Langkah 20. Kita membagi data training dan data testing. Untuk perbandingannya itu 80% dan 20%. Jadi 80% itu data training dan 20% data testing. Boleh Pak Redi langsung aja dimasukkan untuk kodenya. Oke. Saya pindahkan codingan jenengan ya. Ini adalah codingan untuk membagi data training testing 80% dibanding 20%. Ctrl V. Coba kita running. Oke, masih tanda centang hijau, berarti tidak ada hambatan. Silakan Ya, terus mau dilanjutkan proses berikutnya.
tambahan Pak untuk yang data training dan data testing itu kan ada parameter randomnya Pak 42. Nah itu digunakan agar hasil pembagian itu tetap konsisten ya, jadi setiap kali program dijalankan. Oke lanjut ke fitur scaling. Untuk fitur ini, untuk melakukan fitur scaling ini menggunakan standar scaler. Mungkin langsung aja Pak dimasukkan untuk source code-nya. Baik, kita buat sel baru. Terus kita masukkan source code yang Anda buat di langkah feature scaling. Ctrl C. Coba kita running ya rekan. Baik, masih tidak ada hambatan. Silakan dilanjut. Ya, saya kasih tambahan Pak untuk fitur scaling itu kan ada perbedaannya Pak untuk fit transform dan scalar.transform. Nah, itu perbedaannya untuk data testing itu menggunakan transform, sedangkan untuk data training itu menggunakan fit transform agar mengikuti skala yang sama dengan data training itu Pak. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut langkah berikutnya. Silakan rekan-rekan untuk langkah berikutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya Pak, itu membangun model SMM. Pada tahap ini dilakukan model klasifikasi menggunakan algoritma support vector matching atau SMM dengan kernel RBF. Silakan Pak, masukkan source kodenya Pak. Baik. Ini source code yang Anda siapkan, saya masukkan ya. Ctrl C, Ctrl V. Coba kita running. Kita tunggu sejenak baru diproses ya rekan. Jadi untuk pemberitahuan sebelumnya sambil menunggu kemungkinan bisa kita lanjut ke berikutnya ya. Ya, boleh. Train. Oke, silakan. Berarti kita lanjut. Oke, udah running ya. Udah running ini. Oke. Udah running ya. Oke. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Silakan. Baik, saya lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu melakukan prediksi data testing. Setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predik. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Baik Pak, masukkan data ininya. Baik, tunggu sebentar ya. Ini kok ada sebentar ya, ada yang mau masuk lagi. Sebentar. Oke. Langkah 2, 3. Oke, silakan dilanjut. Langkah 23 udah. Prediksi data testing. Source kodenya. Oke. Langkah 23 kita masukkan y_pred sama dengan model prediksi. Oke. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Oke, kita running. Perlu hati-hati juga ya rekan di sini. Jangan sampai satu karakter pun dari source code kita kurang. Jadi nanti kemungkinan rekan-rekan bisa mengalami di sini ada tanda merah itu ya, ada warning apa lah, itu berarti source code yang kita masukkan belum sempurna atau belum benar. Tapi ini alhamdulillah dari tadi belum ada hambatan ya rekan. Oke, silakan dilanjut. Udah running itu Pak. Silakan dilanjut untuk langkah ke-24. Baik, kita lanjut ke langkah 24, yaitu menghitung akurasi, precision, recall, sama F1 score. Tahap selanjutnya, untuk mengukur presentasi prediksi yang benar di keseluruhan data. Precision digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam prediksi kelas positif.
Terus kalau recall itu digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif. Sedangkan F1 score itu merupakan nilai yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Ya kan Pak, masukin source kodenya Pak. Baik. Nah, ini lumayan agak panjang ya tadi ya, kode Iya, betul. kode langkah ini ya. Hati-hati. Sebentar. Coba kita masukkan. Kita kontrol V. Oke, kita running ya. Oke, coba Pak. Kita running. Nah, ini muncul ya kan. Ya, betul. Nggak ada hambatan ini. Akurasinya segini, presisinya segini, recall segini, F1 score segini. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Sampai saat ini masih lancar. Silakan rekan-rekan kelompok 5 dilanjutkan. Langkah apa yang sudah berhasil ditempuh? Ayo Mas Repal. Oke. Halo. Silakan dilanjutkan langkah nomor 25 ya. Tadi udah 24 udah ya. Silakan nomor 25. Langkah 25. Oke. Bentar Pak. Di langkah 25 ini itu kita selanjutnya itu menampilkan confusion matrix Pak. Baik. Tentunya kita menyediakan sel baru ya rekan-rekan. Sel baru di bawah langkah yang sebelumnya tadi. Terus kita coba masukkan source code yang kita dapat dari Mas Reval. Oke, kita masukkan. Oke. Oh, ini agak panjang juga ya. Iya. Agak panjang source code-nya ini. Sebentar, awas jangan sampai terlewat satu karakter pun ya kan. Ctrl C. Kita masukkan ke sini. Terus coba kita running. Oke. Nah, ini muncul ya kan. Ternyata ini adalah source code untuk grafiknya ini ya kan. Ini grafiknya. Betul. Oke. Nanti penjelasan grafiknya ini bisa kita simak di hasil PDF yang terakhir yang merupakan bonus dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 selain memprediksi, kelompok 5 juga sudah berhasil membuat source code nanti di langkah terakhir yaitu membuat PDF otomatis yang berkaitan dengan proyek yang dibuat oleh kelompok 5. Silakan lanjutkan langkah selanjutnya yaitu langkah 26. Baik. Langkah 26. Di langkah 26 ini tuh selanjutnya kita membuat grafik akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya Pak. Boleh silakan langsung dimasukin source code-nya. Baik, kita awali dengan membuat sel baru tadi ya di bawahnya. Kemudian kita masukkan source code yang dari Kak Reval. Wah, banyak juga nih Kak Reval nih buat source code-nya ini. Ini ngopi apa ketak-ketik sendiri nih? Langkah berapa nih? Panjang banget ini. Langkah 26 ya? Iya. Sampai 27 Pak. Saya coba masukkan Ctrl C, Ctrl V. Nah, coba kita running ya kan? Ini bulat segitiga putih ini. Berhasil. Jadi grafiknya terbaca ya kan. Jadi nyampe langkah ini kebetulan kelompok kita tidak ada hambatan. Untuk itu silakan dilanjutkan. Langkah berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu membuat laporan PDF otomatis Pak. Oke. Jadi ini jarang ya. Saya rasa jarang yang menyuguhkan prediksi berikut laporan PDF. Tapi ini ternyata kelompok kita ada kreatif nyampe ke sini. Oke, silakan. Tinggal install report lab aja Pak. Baik, berarti kita siapkan sel baru lagi ya kan? Iya. Kemudian source code-nya ini ya apa Ki? Aduh. Sebentar. Itu Pak. Pip install report lab Pak. Tanda seru dulu ya. Iya. Oke, kita coba Ctrl C, Ctrl V. Coba kita
Running Itu kurang P, Pak. yang di sebelah Kurang mana ya? P-nya. Kurang P-nya itu di sebelah tanda seru. Sebentar. Itu pip kan, harusnya pip, Pak. Pip. Pip harusnya pip, PIP. Oke, kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan pip ya, pip. Ya. Sebentar. Tanda seru pip. P kecil ya, P kecil. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Coba kita masukkan Ctrl C, Ctrl V. Kita running. Oke, coba. Nah, yang maksud hati-hati di sini tadi kan. Ini berhati-hati. Tadi kita hampir kelewat ini ya kalau nggak diingetin Kak Reval. Iya tadi. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini saya rasa berhasil nih. Kemudian kita menuju langkah ke 28. Silakan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bakal buat import report lab. Nah, import report lab itu buat nyiapin semua alat yang dibutuhkan buat laporan PDF secara otomatis. Nah, untuk kodenya silakan Pak Riyadi dibikin. Oh, ini Kak Bagas ganti nih. Oke, Kak Bagas. Oke. Ini ya, ini kode dari jenengan ini. Oke, Ya, coba kita masukkan ya. Ctrl C, Ctrl V. Coba kita running. Nah, tanda hijau nih Kak Bagas. Kemungkinan bisa ini. Mau coba yuk, lanjut. Untuk selanjutnya kita buat file PDF-nya, Pak. Nah ini, wah ini kayaknya rajin ngetik ini. Oke. Lumayan Buat sel baru, kita masukkan source code berikut yang merupakan hasil dari prediksi mengenai datasheet diabetes tadi ya. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Oke, coba kita running. Laporan berhasil, ternyata PDF berhasil dibuat ya kan. Jadi nanti ini pengennya langsung di download apa enggak ini? Oh, sekalian langkah terakhir ya. Nah, ada langkah terakhir Pak, yaitu buat kode untuk download laporan PDF-nya Pak. Baik, jadi nanti silahkan rekan-rekan setelah langkah ini bisa dilihat di laptopnya masing-masing seperti yang pernah kita praktekkan kemarin. Baik, berarti kita siapkan Bikin kode sel baru ya. Kemudian ini source code-nya cuma 2 baris ya, bener ya? Bener Pak. Baris, Ctrl C, kita masukkan ke sel baru, Ctrl V. Coba kita running. Nah, baru proses download ya rekan ya. Download. Oh, udah ke download tadi kali ya. Udah ke download. Coba kita lihat di ini udah ke download, langsung kebuka nih. Nah, ini adalah hasil belum kelihatan ya? Belum kelihatan Pak di kita. Sebentar. Belum kelihatan. Saya presentasi. Saya coba tengok. Ini langsung kebuka tadi rekan ya. Nih, langsung kebuka. Nih, hasil PDF tadi ya. Ini Iya betul hasil Pak. PDF otomatis ya. Otomatis yang terbentuk dari proses kita dari awal nyampe akhir tadi. Nah, itulah pengalaman kita ya. Kemarin kita udah sama-sama bekerja keras untuk menyelesaikan langkah demi langkah supaya sistem pembacaan atau sistem prediksi dari datasheet Kaggle yang telah disuguhkan oleh Bapak dosen bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan syukur alhamdulillah malam ini kita bisa menuntaskan dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita, kelompok kita dan kelas kita terutama mata kuliah data mining bisa lebih maju lagi dan bermanfaat untuk kita bersama sebagai siswa dan mahasiswa.
Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, silakan. Sebelum video pembelajaran kelompok kita ini kita tutup. Cukup Pak. Dari saya cukup Pak. Baik, kalau cukup. Cukup Pak. Jadi proyek kita kali ini berhasil ya rekan ya. Jadi semua data terbaca, terprediksi, bahkan ada grafik, bla 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 sesuai dengan permintaan atau soal atau apa-apa yang harus diprediksi dan disuguhkan. Terus nggak lupa kelompok kita juga kreatif untuk menampilkan lapor otomatis baik di PDF. Baik, kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mewakili kelompok 5. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya kami lebih fokus dan lebih bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang data olah data, terutama bidang data mining. Akhirnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pesan ke Zipa yuk. Oh baby, baby, why you acting